Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hapsari Wijayanti akan membawakan makalah kami berjudul Bentuk-bentuk etiket bermedia sosial generasi milenial. Seperti kita ketahui bersama, media sosial berpengaruh besar terhadap kehidupan setiap manusia. Kemudahan berkomunikasi sudah seperti tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Media sosial bermanfaat untuk pertemanan atau sekadar bertukar informasi. Umpan balik terang-terangan, komentar, dan membagikan informasi dalam waktu cepat dan tidak terbatas. Itulah yang kita rasakan dan yang berperan penting dalam kehidupan kita semua. Seolah-olah media sosial itu membuat ruangan ini bebas terbuka, seperti tidak ada koridor yang ketat. Seperti dilansir oleh We Are Social and Hootsuite, pada Januari 2020, pengguna media sosial berjumlah 160 juta di Indonesia. Usia yang terbanyak adalah usia 18 hingga 34 tahun. Usia ini adalah usia generasi milenial. Generasi milenial ini menggunakan media sosial dalam bahasa yang bervariasi atau beraneka. Mereka dikatakan menggunakan bahasa yang khas, dikatakan sebagai bahasa internet. Bahasa internet di sini mencakup bahasa Indonesia formal, bahasa Indonesia non-formal, bahasa campuran, tetapi yang paling utama juga adalah bahasa gaul dengan banyak penyingkatan, akronim, dan variasi lainnya. Karena begitu bebasnya berbicara, bertutur sapa, berinteraksi di media sosial, maka tidaklah heran apabila muncul pelanggaran etiket berkomunikasi. Dikatakan pada penelitian terdahulu bahwa pada masa sekarang muncul krisis etika. Krisis etika dalam hal apa? Berbanyak bermunculan kata-kata yang menyinggung perasaan, menyakiti secara tidak langsung, dan membuli. Semua menggunakan senjata kata-kata atau bahasa. Pelanggaran etika berkomunikasi atau bermedia sosial itu sudah nampak di dalam banyak hal. Namun, etiket berkomunikasi di sini kami menggunakan istilah yang digunakan oleh Bertens yang berarti segala cara atau perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam suatu kalangan atau masyarakat. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk etiket bermedia sosial generasi milenial di perkotaan, khususnya di DKI Jakarta. Metode yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Responden penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Mereka adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di semester genap 2019-2020, angkatan 2017 hingga 2019. Populasinya pada saat itu berjumlah 1.654. Kami menggunakan responden sebanyak 25%, jadi sekitar 268 mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu mayoritas adalah perempuan, 68%, dan usia mereka 19 hingga 21 tahun, sebanyak 79%. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Deskripsi kuantitatif berarti kami akan menggambarkan atau menjelaskan, mengumpulkan data penelitian ini menggunakan G-form, yaitu kuesioner online yang dibagikan kepada 268 responden penelitian ini. Kemudian kami juga menggunakan wawancara. Wawancara dipilih 8 orang secara teknik purposive sampling. Di samping itu kami juga menggunakan studi dokumentasi terhadap data percakapan di dalam media sosial yang terjadi antara responden dengan mahasiswa yang lainnya atau responden dengan dosen. Observasi dilakukan juga di media sosial dengan cara bergabung di dalam media sosial kemahasiswaan sebagai observer. Nah, ini dilakukan oleh peneliti kami, yaitu kedua mahasiswa.
mereka masuk sebagai anggota kemahasiswaan dan mereka berperan sebagai observer. Lama pengamatan mereka adalah 3 bulan, dari bulan April hingga bulan Juni 2020. Hasil kuesioner diolah dalam bentuk persentase frekuensi di dalam grafik. Sedangkan hasil wawancara yang telah ditranskripsi secara verbatim akan dianalisis dengan cara melihat kecenderungan jawaban para responden. Penelitian ini membatasi pada 4 lingkup media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Line, dan WhatsApp. Hasil yang kami temukan, ternyata pengguna dari media sosial atau mahasiswa yang aktif tadi sebagai responden, mereka menggunakan media sosial lebih dari satu platform. Misalnya, mereka bukan hanya menggunakan WhatsApp, melainkan juga menggunakan Line atau Facebook. Kemudian mereka punya grup. Grup ini adalah grup WhatsApp dan grup Line yang dikhususkan untuk teman dan keluarga, serta bersama dosen. Sedangkan Facebook dan Instagram itu mereka gunakan untuk berbagi pengalaman atau informasi hanya dengan teman-teman. Bahasa yang mereka gunakan sangat dipengaruhi oleh dengan siapa mereka sedang berbicara. Kemudian situasinya seperti apa dan apa pokok pembicaraan mereka. Sehingga terlihat ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan dosen, maka bahasa yang digunakan itu lebih formal. Kemudian dengan teman, mereka lebih bebas menggunakan bahasa, yaitu mereka menggunakan bahasa secara bervariasi, mereka lebih berekspresi bersama teman-teman karena mereka dianggap sebagai orang yang dekat dan tidak ada koridor-koridor yang mengharuskan mereka untuk berbicara secara formal seperti itu. Hasil yang diperlihatkan adalah menurut responden berbicara di media sosial itu tidak seleluasa ketika mereka bertatap muka. Hal ini diungkapkan oleh 60% responden. Sisanya itu merasa lebih leluasa, ada 40%. Mengapa mereka merasa tidak lebih leluasa? Karena adanya keterbatasan jumlah kata yang digunakan di dalam media sosial. Maka tidak heranlah ketika menggunakan media sosial mereka banyak menyingkat, banyak membuat akronim, banyak menggantikan kata dengan gambar atau stiker ya atau emoticon. Kemudian mereka juga mengutamakan etiket berkomunikasi daripada kaidah kebahasaan. Di sini jumlahnya 28% responden mengatakan etiket lebih utama daripada memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Jadi dalam berinteraksi mereka di media sosial, keformalan bahasa Indonesia yang merupakan kaidah bahasa Indonesia formal itu diabaikan, seperti tidak banyak menggunakan kapital. Ada juga yang melanggar tidak menggunakan tanda baca yang tepat, atau semua hurufnya kecil, tidak ada kapitalnya, kemudian tidak ada titik koma dan sebagainya. Itu adalah kecenderungan yang muncul di dalam bahasa di media sosial. Kata-kata baku juga kerap tidak digunakan. Dengan platform Instagram dan Facebook, itu merupakan platform yang terbuka bagi mereka, dan tidak hanya teman yang ada di situ, tapi juga mungkin orang-orang yang tidak dikenal. Maka mereka menggunakan platform tersebut dengan lebih hati-hati dalam berkomunikasi. Etiket yang mereka wujudkan adalah mereka berbahasa secara santun, tidak menggunakan kata-kata yang negatif seperti kata-kata yang kasar atau berbau pornografi, tidak juga menyinggung perasaan orang lain. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa mereka mengutamakan memilih kata-kata yang tepat ketika akan bermedia sosial daripada memikirkan keterlibatan mereka dalam interaksi. Jadi di sini mereka lebih hati-hati dalam memilih kata, menyadari efek yang akan terjadi jika terlibat jauh dalam percakapan, karena kemungkinan orang lain
akan menginterpretasikan berbeda dengan apa yang dia maksud. Kemudian, bentuk etiket yang diwujudkan oleh responden juga adalah dengan cara membaca ulang pesan yang akan dikirim. Jadi mereka kalau pesan itu berbentuk informasi yang padat dan penting yang akan dikirim ke banyak orang, maka mereka sangat memperhatikan atau membaca ulang sebelum dikirim. Tetapi kalau jawaban itu cukup singkat atau informasi itu cukup singkat atau pendek-pendek, biasanya mereka mengaku tidak membaca ulang. Mereka mengatakan santun kepada siapapun, tidak memandang usia dan status. Tetapi mereka membedakan hanya dari segi bahasa. Beretiket, mereka mengakui beretiket kepada siapapun. Tapi ketika akan menggunakan bahasa, mereka memilih untuk lebih formal kepada orang yang lebih tua atau kepada dosen. Kepada yang sesama, mereka cenderung lebih santai dalam berbahasa. Mereka juga mengakui bahwa mereka menerapkan etiket berkomunikasi dengan cara tidak menginterupsi percakapan yang sedang berjalan. Kemudian juga waktu pengiriman pesan mereka perhatikan. Jadi tidak mungkin mereka akan mengirim pesan itu pada malam hari. Mereka bisa menundanya pada keesokan harinya. Mereka juga wujudkan etiket itu dengan memberikan salam di awal percakapan, seperti mengucapkan selamat malam, selamat pagi, atau dengan kata P, yaitu permisi. Selanjutnya, biasanya mereka menuturkan siapa yang sedang berbicara. Jadi mereka memperkenalkan diri kepada mitra tutur. Seperti terlihat di sini, selamat malam, aku Lydia, dan seterusnya. Jadi semacam pendahuluan sebelum masuk pada inti pembicaraan. Bentuk etiket yang lain adalah penggunaan kata boleh. Boleh lebih terdengar santun, ya, tidak memaksa kepada mitra tutur. Boleh saya bertanya, ya. Jadi untuk meminta izin atau bertanya, responden menggunakan kata boleh. Kemudian juga kata sapaan. Mereka menyebut bapak, ibu kepada dosen, atau kakak kepada senior yang lebih senior yang ada di dalam grup mereka. Kakak kelas misalnya. Ya kan? Kepada sesama mereka lebih menggunakan kata lu, gue, seperti itu. Kemudian juga terlihat ketika mereka meminta izin di awal percakapan. Jadi sepertinya mereka memperkenalkan diri dulu jika mitra tutur tidak mengenal dirinya. Misalkan, halo, selamat malam, perkenalkan, saya Dila. Lagi sibuk nggak, Kak? Jadi ada prolognya sebelum dia menyatakan maksudnya. Sedang sibuk nggak, Kak? Kalau sudah dijawab tidak, kenapa? Atau enggak tuh, kenapa? Baru mereka mengutarakan maksud dan tujuan dalam percakapan tersebut. Responden juga mengakui bisa mengendalikan emosi dan mengontrol pokok pembicaraan agar tidak menyimpang. Jadi tetap konsisten kepada pokok pembicaraan. Ya. Tidak berkomentar negatif, menggunakan kata-kata kotor, tidak senonoh, kemudian menyakiti mitra bicara, bahkan membuli. Mereka mengakui sangat hati-hati memilih kata, seperti tadi sudah dijelaskan. Ya, dengan membaca ulang pesan itu ada 65% responden yang membaca ulang pesan. Tetapi responden itu juga kadang-kadang melontarkan kata-kata negatif, itu diutarakan oleh 28% responden. Dan melontarkan kata-kata negatif oleh 7% responden. Jadi di sini bukan hanya mereka bisa mengontrol kata-kata dengan tidak mengatakan kata-kata negatif, tetapi kadang-kadang mereka terlepas juga mengikuti arus melontarkan kata-kata yang negatif, yaitu sebanyak 28%. Tapi ada juga yang lost control, tidak bisa terlepas untuk mengatakan atau terbawa arus, itu ada 7%. Ini adalah bentuk-bentuk etiket bermedia sosial. Jadi di sini terlihat bahwa mereka berhati-hati dalam memilih kata yang tepat untuk ditulis di dalam media sosial. Itu diakui oleh 84% responden. Selanjutnya, mereka akan sangat menjaga perasaan mitra tutur. Itu diakui oleh
68%. Kemudian mereka menyapa nama mitra tutur, jadi mereka menggunakan nama, menyebutkan nama di dalam media sosial tersebut, itu dinyatakan oleh 57% responden. Dan kemudian mengawali dengan salam, selamat malam, seperti itu ada 56%. Bentuk-bentuk yang lain adalah memperkenalkan diri, kemudian menutup dengan sopan, ucapan terima kasih, atau mereka mengatakan berkata-kata dengan jujur. Nah, berkata-kata dengan jujur ini diungkapkan oleh 44 responden, ya. Jadi lebih mendominasi adalah bagaimana mereka memilih kata-kata secara tepat agar tidak menyinggung atau tidak salah dalam mengungkapkan apa perasaan atau maksud yang dituju dalam percakapan tersebut. Etiket bagi mereka cukup dijaga, ya. Dengan siapapun, kepada siapapun mereka merasakan harus beretiket. Dari pengamatan ditemukan ketidaksantunan berbahasa, seperti tadi ada yang menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang kotor, ya. Ini dikatakan sebagai kata-kata negatif, ya, karena kata-kata itu mengandung kata-kata yang tidak enak didengar atau kata-kata yang kotor, jorok, yang tidak layak diucapkan oleh orang terpelajar seperti mahasiswa ini, ya. Jadi kata-kata seperti goblok, blow on, bangsat, bahkan kata-kata kotor lainnya, ya, kata-kata binatang juga muncul. Nah, ini adalah bentuk kekesalan, ketidakpuasan, hanya meledek, menghina mitra tutur, atau menghina pihak yang dibicarakan, ya. Jadi percakapan itu bukan saja terjadi antara mereka, maka keluar kata-kata itu, kata-kata kekesalan, kata-kata emosi, tapi juga sebetulnya kata-kata itu sebetulnya ditujukan pada orang ketiga di luar dari orang yang sedang berinteraksi dalam media sosial tersebut, ya. Jadi seperti ini, dalam screenshot seperti ini kelihatan, nikah aja belum, goblok, ya kan? Jawab, WK. Nah, itu tertawa, ya. Jawab, Pak, udah aja. Udah keluar, Chan, belum melulu. Udah, woi, bangsat, dia melulu. Candi, nah seperti itu, ya. Jadi ada kata-kata yang bahasanya hanya dimengerti oleh mereka. Nah, seperti AJGGG ini, ya, ini ada kata-kata binatang, ya. Kemudian diakhiri dengan bangsat lagi. Nah, seperti itu ada kata-kata yang sebetulnya luapan emosi mereka saling menimpali. Nah, kemudian juga kata-kata tersebut yang muncul tersebut itu bisa kita golongkan sebagai tuturan yang sarkasme, yaitu kata-kata yang kasar, pedas, mencemooh mitra tutur. Ini pastinya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan bagi siapa? Bagi mitra tutur yang diajak bicara ataupun orang lain yang ada di situ dalam media sosial tersebut, ya. Karena apa yang dituturkan itu pastinya punya maksud, dia untuk mencaci, menghina, atau mengejek, atau melecehkan, atau yang lainnya. Ini terjadi di Line dan WhatsApp, ya, karena antar mereka punya grup, kemudian antar mereka adalah grup mata kuliah misalkan, dan itu mereka saling bercengkrama, istilahnya, ya, saling bercengkrama, tapi dengan menggunakan kata-kata yang ya seperti bertatap muka, seperti itu. Jadi kata-kata yang sangat tidak enak didengar, ya. Nah, karena apa mereka menggunakan itu? Karena hubungan mereka menganggap dia sudah dekat dengan pembicara, maka dia bebas mengelontarkan kata-kata apapun. Etiket diwujudkan dengan kesadaran untuk tidak menggunakan kata yang tidak santun. Dari wawancara sudah dinyatakan bahwa dia mengatakan saya beretiket ketika bermedia sosial dengan cara apa, menggunakan kata-kata yang santun, seperti itu, ya. Dan dia dari wawancara juga diketahui mereka itu sangat hati-hati dengan kata-kata yang dituturkan, karena dia tahu bahwa yang ada di grup tersebut atau yang ada di media sosial tersebut belum tentu orang yang dia kenal. Nah, ini juga kelihatan bahwa ketidaknyamanan bisa terjadi karena ada pihak yang bertutur tidak santun tadi, ya. Nah, bagaimana respon
atas ketidaknyamanan ini, ya. Respon ketidaknyamanan ini ada yang membiarkan, ya, membiarkan, tidak menggubris, biar saja berlangsung antar dua orang ini atau antar beberapa orang itu. Yang lain diam. Ada yang mengatakan memaklumi, ya, tidak menyalahkan, kemudian menghindari kebersitegangan. Jadi menghindari bersitegang, ya. Jadi menyatakan lebih baik diam daripada ikut campur di dalam media sosial ketika terjadi ketidaknyamanan itu. Ada pula yang memanas-manasi, ya. Di sini kita lihat di screenshot seperti ini, ada yang memanas-manasi dengan memunculkan stiker berkelahi, ya kan? Stiker berkelahi seperti udah pukul saja, nah seperti itu, seperti tonjok saja. Nah itu adalah semacam memanas-manasi, ya. Ada juga yang mengalihkan pembicaraan. BTW, by the way, dia sudah mulai mengalihkan supaya lebih netral dan tidak berkelanjutan, ya. Atau menertawakan dengan WK tersebut, ya. Nah seperti itu. Jadi diwujudkan dengan ungkapan-ungkapan yang belum tentu dinyatakan dengan kata-kata, tetapi bisa juga dengan stiker-stiker atau emoticon yang lainnya. Nah, kesantunan berbahasa meluntur apabila peserta percakapan adalah teman sejawat yang sudah saling mengenal dan akrab. Ya, kebebasan berekspresi berbicara menyebabkan berkurangnya kontrol diri. Jadi ini hal yang lazim di antara mereka karena bahasanya dimengerti adalah bahasa mereka, tetapi mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa apakah yang dituturkan itu menyakiti temannya sendiri. Jadi mereka menyatakan sudah akrab, jadi tidak ada forum untuk atau tidak ada ruang untuk sakit hati. Tapi kita tidak mengetahui bahwa apakah orang tersebut atau teman tersebut yang diejek atau dihina atau dibully istilahnya merasa sakit hati atau tidak. Nah, dari penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa responden itu cukup berhati-hati dalam bermedia sosial. Namun tidak dipungkiri terjadi pula pelanggaran etiket, yaitu penggunaan kata-kata yang kasar, kotor, dan tidak pantas, ya, meskipun untuk tujuannya adalah untuk keakraban. Bentuk etiket berkomunikasi yang muncul ada beragam, yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain dengan cara memilih kata-kata yang tepat, membaca ulang pesan mereka sebelum dikirim jika itu merupakan informasi yang penting, kemudian memilih waktu mengirim pesan secara tepat, kemudian memperkenalkan diri jika baru pertama kali akan berkomunikasi di media sosial, mengucapkan salam, tidak menginterupsi percakapan, dan tidak menanggapi jika ada yang bersitegang. Saran yang bisa kami sampaikan bahwa dalam bermedia sosial, generasi milenial perlu memahami tata cara berbahasa. Meskipun mereka mengatakan sangat terkontrol, sangat mengontrol kata-katanya, tetapi dalam kenyataannya ketika dalam observasi kami masih juga muncul ungkapan-ungkapan yang tidak bisa menahan diri dengan mengatakan kata-kata yang kotor atau jorok seperti itu. Ya, kemudian mereka perlu menerapkan etiket berbahasa di media sosial dengan cara yang santun. Mereka harus terus-menerus disadari bahwa media sosial adalah ruang publik, tidak semua orang itu bisa menerima apa yang dikatakan temannya sendiri meskipun. Tidak mengekspresikan kekesalan, kebencian, kemarahan, ketidakpuasan dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang kotor. Ya, jadi di sini perlu kontrol diri, meredam, ya, meyakini, menyadari bahwa ini adalah ruang publik. Saya tidak boleh berkata-kata kasar, ya. Kata-kata kasar biar bagaimanapun meskipun sepertinya orang itu tidak bermasalah, tapi kita tidak tahu apakah itu betul-betul menyakiti hatinya. Menunjukkan kepribadian yang beretiket di ruang publik dengan memperhatikan bahasa yang positif dan mampu mengontrol diri. Jadi kalau semua etiket berkomunikasi itu dilaksanakan secara nyata, ya, bisa mengontrol diri, bisa memilih kata-kata yang positif,
otomatis hakikat media sosial sebagai media publik dapat berperan positif dalam membangun relasi dan bertukar informasi yang sehat. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.